Ya, selamat sore semuanya. Selamat malam yang di Indonesia, yang Australia lebih malam lagi. Jadi sumpah. Nah ya, oke, kita siap belajar ya untuk merenungkan firman Tuhan. Ada satu hal yang sangat sederhana yang Tuhan itu minta kepada kita, tapi ternyata kita sulit untuk melakukan. Apa itu? Oh sebentar, ada satu saya harus orang ini lupa. Bentar. Nah, supaya ya bukan doa, bukan mengasihi. Nah ini ya. Seringkali kalau bilang satu hal, kok doa mengasihi, bukan. Melayani, bukan juga. Nah, semua itu tidak bisa kita lakukan kalau tidak ada yang satu ini. Rajin berdoa silakan, rajin baca Alkitab silakan, rajin melayani silakan, rajin apalagi mengasihi silakan. Tapi ini yang Tuhan minta di antara kita. Dalam surat-surat Paulus, ini wahwudnya atau passwordnya. Apa itu? Iman. Bukan. Nah, kasih, mengampuni. Bukan. Oke, saya jawab sendiri. In Christ. Di dalam Kristus. Jadi kalau saudara baca surat-surat Paulus dari kitab Roma sampai Ibrani, maka wahwudnya, passwordnya itu in Christ. Di dalam Kristus, di dalam Kristus. Kita baca dulu ayat pertama, Yohanes 14 ayat 20. Coba, ya operatornya Fani, nanti Fani baca. Ya, Yohanes 14 ayat 20. Ayat 20 kan? Ya. Belum ya, ayo Filipus. Yohanes 14. Sandra sudah ketemu? Belum. Ayo. Ya, ini udah nih. Nah, bacain. Ya, Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, kata di dalam ini luar biasa. Ayo, jujur aja lah, jujur. Kalau kita bilang doa, jujur ya, itu gampang atau susah dilakukan? Melayani, gampang atau susah dilakukan? Mengampuni, gampang atau susah dilakukan? Beriman, sebetulnya susah semua. Nah, kenapa susah? Karena kita masih di luar Kristus. Jadi walaupun kita rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin melayani, bentuknya mengasihi, tapi kalau masih di luar Kristus, nggak ada artinya. Coba saya tambahkan satu ayat lagi ya, Yohanes 15 ayat yang ke-6. Wah, hebat tuh mama filenya. Yohanes 14 ayat 21. Sekarang Yohanes 15. Iya betul, harus segitu mama. Belajar mendengar firman harus. Yohanes 15 ayat 6. Ayat 6. Bacakan. Ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Itu cuma baru. Ya. Ayat 6. Coba, yang di luar aku kamu gak dapat buat apa-apa, itu ayat berapa ya? Maaf. Yohanes 15 ayat berapa? Coba cek. Ayat 7. Enggak mungkin ayat 7. Ayat 5 kali. Ayat 5. Ya, ayat 5. Coba Filipus ayat 5. Bukan. Itu sama dengan Filipus. Yohanes 15 ayat 5. Coba. Di luar aku kamu gak dapat buat apa-apa itu. Pokok anggur. Iya, makanya ayat 5. Ada enggak? Oke. Ayat 5. Ya, bacain coba, Sandra. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ayat 5, Filipus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Amin. Sebab nah, ini di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, tegas sekali Tuhan Yesus bilang. Sebab di luar aku, nggak ada seorang pun di antara kita bisa buat apa-apa. Harus di dalam Kristus. Rajin ibadah, rajin ke gereja. Maaf, saya cuma tanya. Pasti nggak orang itu di dalam Yesus? Belum tentu pasti.
Saya nggak tahu kenapa sekarang ini Roh Kudus ingatkan saya untuk belajar konsep ini. Di luar aku, kata Yesus, tidak ada seorang pun bisa buat apa-apa. Kita kembali ke Yohanes 14 ayat 21. Ini seru sekali. Ya, Yohanes 14, 21. Kita akan lihat nanti siapa di dalam siapa. Nah, kalau maaf bagi yang belum tahu, boneka Rusia, tahu nggak? Opennya dari Rusia itu dari yang besar, terus begitu dibuka, ada lagi. Saya nggak tahu kenapa orang Rusia punya ide buat boneka seperti itu. Nah, untuk menggambarkan Yohanes 14:21 itu boneka dari Rusia. Yang belum tahu nanti cari di Google. Ya unik sekali boneka Google nggak? Sampai kecil sekali. Siapa yang buatnya kayak apa sih orang itu ya? Nah, ya. Yang pertama, ayat ini pendek, ayat 21. Tapi artinya luar biasa. Coba, yang pertama siapa di dalam siapa? Kita dalam Tuhan. Tuhan dalam kita. Enggak, baca itu dulu. Oh. Iya, ayo, coba lihat Feli. Siapa di dalam siapa? Ayo. Atau baca Van. Oke. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia Bukan, 21. Ya ini 21 Oh, Yohanes 20. Yang pertama tadi berapa sih? 20. Oke, Ayat Yohanes 20, 14 ini ayat bos, Papa 20. salah, ayat 20. Coba. Oke. Ayo, Ya. baca. Ya, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Nah, Bapakku, pelan-pelan. Siapa di dalam siapa? Tuhan dalam Tuhan Bapa. Yesus Yesus dalam Bapa. Di dalam dalam Bapa. Ya. Betul enggak? Aku di dalam- ulang Ivan. Ayo. Ya, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku. Nah, pelan-pelan. Yesus di dalam Bapa. Merenung sebentar ya. Oke. Yang kedua, siapa di dalam siapa? Dan kamu di dalam aku. Siapa kamu itu? Kita. Kita di dalam Yesus. Yesus. Lalu yang ketiga, Dan aku di dalam kamu. nah saya tanya, ini pasti banyak yang bingung. Jadi kita di mana? Ayo yang di rumah jawab, Van terbaca di Facebook, Instagram. Ayo nulis. Siapa itu? Jadi pertanyaannya sekarang kita ini di mana? Oh, Dalam apa? di Zoom suaranya jauh dan kecil katanya. Oh di Zoom ini, Oh iya. Betul yang di Zoom. Yang lain coba. Yang di Zoom bagaimana betul? Tolong jawab dong. Oh, suara keras. Oh, ini ada yang bilang di Zoom suaranya kecil. Oh keras banget saudara. Siapa itu? Volumenya lupa dibesarin. Iya, kali Iya, kali ya. sendiri. Oke, ya bisa besar ya. Terima kasih. Ya. Oke ya. Sekarang pertanyaan ini penting. Kita jadinya di mana? Oke, pelan-pelan ya. Yang pertama, siapa di dalam siapa? Yesus di dalam Bapa. Dalam Bapa. Pelan-pelan ya. Setelah itu siapa dalam siapa? Kita di dalam Yesus. Ya, pelan-pelan. Jadi kita dibungkus oleh berapa pribadi? Dua. Setelah itu siapa di dalam siapa? Dan aku Yesus di dalam kita. Jadi kita di mana? Di luar Yesus. Di Ayo, dalam saudara pertama kali saya di diajak dalam Roh Kudus. Yesus. Yesus di Yesus di dalam. mana itu Tuhan Yesus dalam kita? Iya, Kita dalam makanya. Tuhan Yesus. Nah, jawabannya anak sekolah minggu yang bisa. Kita dibungkus luar dan dalam. Wow. Loh, saudara di dalam ilmu apa saja nggak bisa lo bungkus luar dalam itu bagaimana? Susah loh. Ayo, saudara bungkus sesuatu dalam dibungkus dalam. dibungkus. Heeh. Tapi ini Tuhan Yesus loh. Oke, ini masih banyak yang bingung pelan-pelan. Iya. Jadi pertama siapa dalam siapa? Bapa. Yesus di dalam Bapa. Bapa. Lalu yang kedua, Kita di dalam Yesus. nah jadi kita sembunyi di dalam dua pribadi. Iya. Kan dibungkus bukan? Betul? Dibungkus oleh dua lapis, ngomong aja begitulah. Yang ketiga, Yesus di dalam kita. Wow. Coba renungkan. Yesus di dalam kita. Iya. Loh, sadar nggak? Kita dibungkus luar dalam. Iya, iya. Di luar dibungkus oleh Bapa dan Yesus, di dalam dia bungkus kita lagi. Hebat tuh. Ya. Oh ya udah, oh ada yang datang lagi, aduh si sabar ini. Atau kamu aja jawab enggak? Standar. Iya.
Nah, jelas ya saudara, ini luar biasa, nggak apa-apa, jangan saja. Nah, ya kita sabar, buka aja, nggak apa-apa, supaya sambil dengar, nggak apa-apa, buka aja pintunya. Nah, sambil dengar. Ini keren sekali. Oke? Lagi sekali saudara, kalau hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus seperti ini, jujur loh, apa yang perlu kita khawatirkan, apa yang perlu kita takutkan? Coba jawab. Belum ada nggak yang perlu kita takutkan, khawatirkan? Kalau sampai ada di antara kita, ya kenapa aku masih takut? Hari ini ketemu jawabannya, karena saudara masih di luar dia. Kalau kita di dalam dia, dan ternyata kita nggak cuma di dalam dia, kita ini di dalam Bapa dan di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Ini bukan teori, tapi ini kebenaran yang kita harus miliki dalam hidup. Maka itu tiap kali saudara bertanya, kenapa hidupku begini? Kenapa hidupku begitu? Bukan kurang doa, bukan kurang memberi persembahan, bukan kurang puasa, bukan kurang ibadah. Enggak di dalam dia, maaf. Kalau kita di dalam dia sudah semuanya aman. Sebentar, Vel, bisa serok aja enggak supaya gampang? Iya, udah dikirim sebetulnya, tapi tetap nyata. Oh, Tetap coba. Saudara, ngerti sekarang konsep ini? Udah ucapkan syukur. Tadi sebelum kami kesini, ya, ini ada orang hebat namanya Tante Syok, umur 83. Tapi masih gesit. Kalau jalan kenceng sekali lari, Tante, ya jangan dong. Itu di zoom. yang zoom dong, Pan. Sebentar. Bentar ya, operatornya baru ini. Tuh, Tante Syok, umur 83 loh, saudara. Lihat tuh, angkat tangan dong. Masih cantik, wah, luar biasa. Iya. Dan tadi, amin. Tadi sebelum kami kesini, kami itu makan siang, makan ikan. Itu di pantai. Di Belanda ada pantai terkenal, namanya Scheveningen. Itu kalau saudara pernah dengar sebelum Covid ya, itu setiap tahun ada North Sea Jazz Festival. Betul ya? Setiap tahun ada berapa musisi jazz Indonesia pernah tampil di festival tahunan. Tapi setelah Covid kok saya belum dengar lagi. Nah, ada peristiwa ini penting sekali untuk melihat. Tadi kami di pantai. Nah, orang Belanda hari ini panas. Orang Belanda itu kalau lihat panas, kayak ketemu emas, saudara. Beda dengan kita orang Indonesia, panas bunyi. Tadi di pantai ramai sekali. Anak-anak kecil main sepeda semuanya. Nah, dan saya melihat dua pemandangan. Ini loh. Lautnya tenang. Biasanya North Sea, laut utara itu, ombaknya besar. Nah, tadi kami lihat, apalagi tadi kami kesasar. Jadi untung karena kesasar bisa lihat pantai panjang sekali. Nah, coba renungkan ya, renungkan. Ada dua kelompok orang di pantai tadi. Yang satu bawa selancar. Banyak kelompok yang bawa selancar. Saya lihat wajahnya cemberut. Nah, yang kelompok lain lagi, senang. Anak-anak main pasir, main itu. Ayo, yang ngerti sekarang akan tahu jawabannya. Lautnya tenang, angin pun hampir nggak ada. Biasanya itu Scheveningen itu anginnya. Kalau sudah musim winter tutup, nggak ada toko buka, karena nggak mungkin. Itu pasir bisa naik kan. Ayo, siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah sepeda. Tapi minta Pak Jokowi. Sepeda bambu. Ya, dengerin ya. Kenapa yang selancar sedih mukanya? Nggak ada. Nah, nggak ada ombak, nggak ada angin. Mereka sudah datang jauh-jauh. Jadi yang bawa selancar itu datanglah ombak, datanglah angin. Nah, tapi yang kelompok satu lagi bilang apa? Jangan ada ombak, jangan ada angin, karena mereka mau main. Nah, kira-kira kalau mereka dua kelompok ini berdoa, Tuhan jawab yang mana? Jawabannya Yang dalam Tuhan. ya. Saudara, itu kisah nyata tadi kami lihat. Dua kelompok orang ini sama-sama di pantai. Kenapa? Oma mau kemana? Enggak, pintunya tato buka aja. Ya, coba lihat. Dua kelompok
kelompok orang ini sama-sama di pantai. Tapi mereka berharapnya beda. Tapi mereka berharapnya beda. Betul? Betul. Nah, saudara, kalau kita di dalam Kristus, percayalah. Ini kan nanti kalau nggak bisa nulisnya Scheveningen, tanya Fanny. Karena berapa kali kalau saya nyebut nama yang buat summary ini, ringkasannya begini. Iya. Mereka sama-sama di pantai, tapi harapan mereka beda. Berbeda. Ya. Betul? Nah, itulah hidup. Kalau kita ada di dalam Kristus, jawab pertanyaan saya. Kalau kita ada di dalam Kristus, hidup bisa terpengaruh cuaca nggak? Tidak. Tidak. Hidup bisa terpengaruh dengan jumlah uang tidak? Tidak. Maka itu jangan tertuduh kalau saya bicara ini. Pokoknya kalau ada macam-macam yang gak enak di hidup kita, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan orang ini. Ya karena dia gak menolong saya sih. Karena dia jangan. Jangan nyalakan keadaan. Periksa diri kita. Ada di mana saat itu. Karena di dalam Kristus. Itu luar biasa. Oke? Sekarang kita buka Filipi 1 mulai ayat 3. Nah, satu terjemahan aja Filipus, nanti Fanny biar ngitung. Ayo semuanya, ya. Filipi pasal 1 mulai ayat 3. Masih jauh nggak? Ya, mau datang? Nggak tahu masih jauh mereka. Udah sekarang, tapi udah Sherlock juga, tapi masih belum dapat juga. Kasihan Tuhan, tolong mau kesini. Filipi 1. Udah, ayo mulai ayat 3. Mulai. Baca, Fanny baca. Ya, sebentar. Lagi. Oh, lagi. Ya, nih. Ya. Ucapan syukur. Ya, Efesus. Oh, Efesus, Filipus. Efesus atau Filipi? Ucapan syukur dan doa ini. Ya, ini Efesus. Filipi. Efesus 1 ayat 3. Maaf saya salah. Efesus. Ya, ampuni saya kalau salah. Efesus 1 ayat 3. Ya. Terpujilah Allah. Ya, silakan baca. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Nah, ini yang saya mau hitung. Yang dalam Kristus. 1, terus. Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, ayat 4, terus. Sebab di dalam Dia Dalam Dia 2 kali, terus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, Ya. supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, terus ayat 5. Dalam kasih Dalam kasih 3 kali sudah. Kan kasih itu Tuhan juga bukan? Dalam kasih, terus. Ia telah menentukan kita Wow. dari semula Hmm. oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, Ya, terus ayat 6. sesuai dengan kerelaan kehendaknya, Ya, ayat 6. supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Di dalam Dia, pelan-pelan dulu. 5, udah, sumnya. Itu taruh aja, Pan. Oh, sumnya ada Alkitab jadi nggak kelihatan. Enggak, supaya kelihatan saudara yang baca sama saya gitu. Ayo. Nah, enggak apa-apa. Ini share ini Alkitab tuh. Enggak apa-apa, tetap kelihatan. Oh, Kalau oke. gitu. Oke. Nah, enggak, taruh sih enggak bisa ya. Itu tetap ngadap sana nggak, Pan? Instagram, Facebooknya. Ada di sana, enggak apa-apa karena lagi mau baca. Oke, lanjut. Sudah 5 ya. Ayat 6. Sekarang ayat 7. Sebab di dalam Dia Dalam Dia 6 sudah. Terus? dan oleh darahnya Ya. kita beroleh penebusan. Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya Di dalam Kristus. Sudah habis belum dari kopi? Habis. Nah, Perikopnya belum. belum, ada lagi coba. Sudah berapa tidak saya lupa ngitung sampai. 9. Oh, 7. Ya, oke. Mau hitung sendiri ya. Oke, lanjut. Ini di dalam Kristus Ya. sebagai persiapan Enggak, ayat berapa jadi sudah? 10. 10. Ya, ya.
sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Dalam Kristus lagi, Sebagai kepala ya. segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Oke, habis. A- Ada lagi? Oke, ya. Aku katakan di dalam Kristus. Dalam Kristus aku katakan, jangan lupa. Terus banyak, ya. Di dalam Kristus, karena di dalam Dialah. Nah, dalam Dia lagi, ya. Di Oh, dalam jangan ngitung, Dialah sudah lupa sih. kami mendapat bagian yang dijanjikan. Oh, haleluya. Terus, habis. Belum. Oh, Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, Ya. supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia. Dalam Dia, yang berapa ayat terus? Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Ya. yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, Dalam Dia lagi, ya. kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, Ya. yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Haleluya. Pan bisa Pan, operatornya baru. Berat, sorry. Ini Facebook, Instagram balikin. Iya. Oke, sebentar ya. Yes. Nah, ini kan nanti kamu hitung sendiri ya. Tadi nggak sempat ngitung. Lebih ya? Mau dihitung ya? Oke, paling itu. Ya. Saudara perhatikan. Ini loh janji yang luar biasa. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Papa terima kasih. Ada jaminan yang hebat luar biasa. Saya ulangi lagi. Jangan marah. Pokoknya kalau masih ada di antara kita yang ngaku murid Yesus, anak Papa di surga, masih takut ini, khawatir ini, maaf. Mari kita nggak di dalam Kristus. Mudah-mudahan Carlo ikut ya. Carlo ikut gak ya? Ikut. Oh Carlo ikut ya. Ingat ini, kamu mau pindah Bali, nggak usah takut. Di dalam Kristus sudah disiapkan. Jalani aja. Tadi siang, dalam perjalanan dari Scheveningen tadi, pantai, menuju ke sini, ya. Terus saya dapat telepon dari seorang. Aduh, saya kena bom. Loh, bom apa? Bom. Bom apa? Saya tanya gitu. Nah, keluarga ini lucu. Mereka itu bertahun-tahun berdoa ingin punya rumah sendiri. Ya, akhirnya berapa waktu yang lalu ada tawaran rumah. Nah, terus DP-nya bisa dicicil 20 kali. Aduh, senang sekali dia. Nah, kemarin DP itu lunas. Jadi mereka mau siap untuk teken jual beli. Ternyata ini bomnya. Ternyata nggak semudah itu. Harus bayar lagi notaris. Bayar persikring, insurnya. Bayar apa BB, apa sih nggak itu istilah perumahan. Belum PBB. Sampai 6 macam. Terus asuransinya aja 20 juta. Belum ini, belum itu, belum itu. Nah, terus saya tanya, lah bomnya yang mana? Ya kami gak punya duit. Terus? PHTP maksudnya? Iya, gak macam ada 6 macam lah, pokoknya begitu. Terus gimana? Ya kami mau batalkan. Waduh, saya teriak dalam nama Yesus. Kamu menghina papamu. Belum menghina bagaimana? Memang gak ada duit. Nah, ini loh. Ternyata selama ini kita itu mengukur dan menilai Tuhan dengan jumlah uang kita. Coba renungkan kalimat ini. Sering nggak? Rasanya kalau ada uang semuanya, haleluya, aman. Berarti Tuhan kita uang. Lalu terus gimana? Nah, saya urut balik. Ingat, waktu kalian dapat tawaran rumah itu, Tuhan bilang sesuatu enggak? Oh iya. Suatu pagi, saya lagi keluar rumah, di halaman, bukan keluar rumah gitu.
Tahu-tahu lihat ada 2 burung perkutut di halaman rumahnya. Terus saya panggil anak saya yang masih kecil, ada burung. Gitu. Nah, ketika saya ngajak anak saya lihat burung itu, tahu-tahu Tuhan ngomong, lihat, mereka punya tabungan nggak? Loh, mereka punya bank rekening? Loh, burung cepetan jawab. Nggak ada. Enggak. Tapi lihat mereka sedih, Nggak. terbang sana tuh, ya sudah. Nah, terus saya bilang, ingat tadi malam datang ke Sion, pada mulanya adalah firman. Firman. Jadi, ya sudah. Kalau waktu kalian mau ambil rumah itu dan ada firman, ya udah. Apalagi janji Papa dalam Mazmur, saya lupa Mazmur berapa itu ya. Kalau burung pipit aja Tuhan kasih rumah kok, masih ingat ya? Oke, sebentar. Ayo masuk. Aduh, Pursister. Wah, ini ikut G20 di Bali ya? Wah, hebat. Minum dulu aja, bro. Ini minum dulu. Iya, boleh. Haus. Selamat, silakan. Gelasnya mana? Sabar dulu ya, di rumah sabar dulu. Silakan minum dulu sesuatu. Ayo, berdua. Nggak, biar minum dulu. Ya sus ikut aja, biar Feli aja salah satu supaya bisa ngikut. Ya, dengar ya. Loh, belum minum belum? Ya, diambilin, baru diambilin. Oke. Ya, maaf ini ya sedang. Sorry telat. Enggak Naik apa-apa. bus sama, turunnya sama. Oh, naik bus tadi ini. Iya, naik bus. Pasti susah ya. Katanya iya. Oke. Balik lagi ke stasiun, naik bus lagi. Aduh. Puji Tuhan yang penting nyampe. Iya, oke ya, kita lanjut. Sudah ketemu Mazmur berapa ya? 86 atau 8 berapa? Kalau burung pipit aja Tuhan pelihara kok. Oke, sampai nanti cari. Nah, jadi saya bilang kepada yang kena bom ini istilahnya tadi itu, jangan batalkan rumah itu. Terus, kembali. Aduh, kamu menghitung uang lagi. Kan masih diberi kesempatan sama developer. Iya, ya sudah tunggu. Ayo, yang di Zoom tolong matiin. Siapa itu Filipus yang belum di mute? Filipus, tolong di mute. Siapa itu? Siapa itu Filipus? Tolong di mute. Sudah Pak. Oke, makasih. Oke. Jadi jangan mengukur Tuhan. Maaf ya, saya bilang ini, jangan mengukur Tuhan dengan keuangan kita. Kalau saudara masih mengukur Tuhan dengan keuangan, rasanya kalau ada uang banyak hidup ini aman, mau jalan kemana-mana gak takut, saudara menghina Tuhan. Ingat itu. Kok gak ada yang amin? Kok gak ada yang amin? Amin gak? Jangan nilai Tuhan dengan keuangan kita. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata orang kaya susah masuk surga. Karena orang kaya adalah uangnya, adalah kekayaannya. Bukan gak boleh kaya, silakan. Oh, ini Mazmur 84 ayat 3. Nah, iya, coba dibacakan, Van. Mazmur 84 ayat 3. Iya. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Ya. Dan burung layang-layang sebuah sarang. Untuk? Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Haleluya. Mazmur 84 ayat berapa? 3. 3. Nah, burung pipit. Orang Jawa bilang manuk emprit. Jangan coba-coba goreng burung pipit. Makan tulang nanti. Burung itu kecil sekali. Nah, itu burung yang nggak ada harganya lah. Tuhan aja pelihara beri sarang dapat rumah. Burung layang-layang dapat tempat. Kenapa Oma? Kenapa ada sesuatu Oma? Sus? Kenapa? Apalagi kita. Amin. Oke ya. Jadi
Mudah-mudahan yang kena bom itu ikut juga karena saya undang tadi ini. Saya nggak tahu ikut tidak. Jadi jangan takut. Kalau kita di dalam Dia. Nah, ini maaf ini ngomong jeleknya aja. Misalnya kita nggak punya rumah. Kalau kita ada di dalam Dia dan Dianya itu berapa tadi? Bapa dan Yesus. Betul nggak? Terus Yesus di dalam kita. Maaf ini ngomong aja bodoh-bodohan. Walaupun kita nggak ada rumah. Sudah aman belum kalau kita di dalam Kristus? Aman. Ya sudah. Itu dia. Jadi jangan kita hidup merendahkan Tuhan karena jumlah uang kita. Saudara, maka itu berkali-kali kita sudah belajar 1 Timotius 6 ayat 8. Coba lihat 1 Timotius 6. Sander baca bahasa Belanda juga supaya ada beberapa saudara yang baca Belanda ini. 1 Timotius 6 ayat 8. Ya. Tadi 100 Mazmur 84 ya. Berapa tadi? 3. Tadi Mazmur 84 ayat 3. Sekarang 1 Timotius 6 ayat 8. Coba kita lihat. Bahasa Belandanya Sander nggak apa? 1 Timotius 6 ayat 8. Ya. Als wij ons kunnen voeden en kleden, moet ons dat genoeg zijn. Amin. Dat genoeg zijn. Selama masih ada pakaian dan makanan, cukup. Jadi artinya, kalau nggak punya uang, tapi masih rasa kenyang, ya masih nggak telanjang, itu artinya Cukup. cukup. Nah, jadi kalau tapi kalau nggak punya uang, gimana? Nah, saya dapat ilustrasi berapa tahun yang lalu. Ini ilustrasi yang luar biasa. Ada satu keluarga anak Tuhan dari gereja Bala Keselamatan. Bahasa Belanda apa nih? Ya, Bala Keselamatan. Nah, keluarga ini punya tugas untuk memberi makan seorang kakek yang sudah nggak punya keluarga, tinggal sendiri. Itu nggak jauh dari rumahnya. Nah, jadi tugas keluarga ini sehari kirim 2 kali makanan. Dan memang mereka nggak berat, cuma orang tua saja. Tapi suatu hari mereka ini habis mantu. Sibuk, lupa. 3 hari nggak kirim makanan kepada kakek itu. Aduh, ketika hari keempat, saya 3 hari kita nggak kirim makanan. Oh iya. Aduh, mereka rasa berdosa sekali. Nah, akhirnya datang dengan rasa sedih, maaf ya segala macam. Kakeknya jawab begini, nggak apa-apa. Yang penting saya masih punya nafsu makan. Ngerti nggak kalimat itu? Luar biasa. Nah, jadi kalau sekarang nggak ada uang tapi masih punya nafsu makan, haleluya. Lu kok ada yang ngamen lagi? Betul nggak? Itu hidup luar biasa. Masih ingat saya pernah cerita, maaf ya, yang belum dengar supaya dengar hari ini. Saya pernah mengalami seperti itu. Habis nggak punya uang, lepas lapar. Karena resep ini mau dipakai silakan, enggak juga nggak apa-apa. Kalau saya pakai, ya. Nah, waktu lapar nggak punya uang, jam makan datang ke rumah teman baik. Ngerti maksudnya? Tahu. Jamnya udah, teman baik kok. Jam makan pasti kasih Makan. Tapi jangan tiap hari, nggak lucu itu. Harus pindah-pindah begitu. Nah, tapi suatu saat kalau yang kita datangi jam makan teman baik kita nggak ngajak makan, Berarti nggak apa-apa, semasuk. dalam hati saja. Kita semasuk tinggal di rumah. Air kan pasti ada lah di rumah itu. Saudara benar loh. Jadi konsep 1 Timotius 6 ayat 8 itu harus kita hidupi. Barang siapa ada di dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus, wah itu terus-terusan. Jadi hidup ini akan rasa aman terus, nggak usah takut. Dan percaya burung-burung aja Tuhan pelihara, masa kita nggak dipelihara? Kan nggak mungkin. Nah, jadi siapa yang merasa kurang, hidup ini kurang, hari ini bertobat. Selama masih ada makanan dan pakaian, selama kita nggak telanjang, berarti hidup ini cukup. Apalagi kalau Tuhan kasih kita kesehatan. Yes. Luar biasa bukan? Ya. Nah, itulah. Tadi kami baru besok kunjungan ke seorang saudara
yang tadinya aktif, semangat, udah luar biasa, tiba-tiba karena stroke 3 kali, sampai tadi Tante Sok bilang, Tuhan, saya nggak mau kalau Tuhan mau panggil saya Ramadan sehat, supaya nggak ngerepotin. Betul. Nah, jadi kesehatan itu anugerah Tuhan luar biasa. Ucapkan syukur kalau kita masih bisa sehat. Nah, jadi lagi sekali saudara, kalau kita percaya hidup kita ada di dalam Kristus, apa yang kita mau takutkan dalam hidup ini? Dalam Kristus. Masih ingat kan Yesus berkata belajar seperti anak kecil? Masih ingat ya? Itu artinya dalam sekali loh. Anak kecil selama masih tahu dan melihat ada papa mamanya, walaupun meja makan kosong, kulkas kosong, lemari makan kosong, anak itu panik? Tidak. Itu dia. Anak-anak gak pernah panik. Kenapa? Selama mereka masih lihat ada papa mama, langsung mereka punya iman. Papa mama aku pintar. Aman sudah. Coba buktikan, walaupun tidak semua kita pernah ngalami ini, tapi buktikan. Saya percaya betul. Satu malam ada papa mama dengan 3 anak, lagi duduk-duduk wajah sedih. Terus papa mama bilang pada anak-anak, anak-anak, besok kita nggak tahu mau makan apa, karena papa mama nggak ada uang. Saya tanya kepada saudara, anak itu nangis atau gimana? Jelas loh, dengar. Besok kita nggak tahu mau makan apa, kami nggak ada uang aja. Anak itu nangis nggak? Enggak. Main. Betul enggak? Apakah kurang ajar? Ini anak kok nggak tahu diri. Kenapa nggak kau sedih? Nggak sedih dong. Ngapain anak-anak dilibatkan ke dunia orang tua? Kenapa mereka nggak sedih? Jawabannya? Bertanggung jawab. Karena ada papa mamanya, pasti mereka berusaha. Wih, itulah kebenaran yang luar biasa. Amin. Itu kebenaran yang luar biasa. Maka itu saudara, di dalam Kristus, bukan di tempat lain. Di dalam Kristus. Ayo kita kembali ke awal tadi. Dari semua jawaban kita, Ini ada yang bilang pasrah duit, selera makan sangat tinggi. itu harusnya diet supaya nggak penyakitan. Saudara, rajin puasa itu sehat. Betul nggak? Rajin puasa itu sehat. Jadi kalau lagi nggak punya duit, selera makan tinggi, ucapkan syukur. Tuhan, terima kasih. Ada lagi yang ngomong. Jadi indah hidup seperti itu. Betul ya? Karena kasih Tuhan nggak pernah habis untuk hidup kita. Nggak pernah habis. Itulah anak-anak. Maka itu kalau saudara hari ini diminta oleh Tuhan, ayo ada di dalam Kristus. Ini bukan sekedar permintaan, tapi ini jawaban untuk hidup kita. Kembali ke awal tadi, kita mulai. Apa satu hal? Yang iman, doa, kasih, melayani, apalagi ya? Mengampuni. Nah, ternyata semua itu tidak bisa kita lakukan kalau kita nggak ada di dalam Kristus. Betul? Semua itu sulit sebagai manusia. Doa coba, jangan anggap enteng loh. Banyak orang yang malas berdoa. Karena memang ya begitu. Tapi kalau di dalam Kristus, oh, semuanya jadi mudah. Karena kita ada di dalam Dia. Nah, hanya ada satu penyebab. Kita keluar dari Dia. Ketika kita memberontak atau kita melawan, ya udah otomatis keluar. Keselamatan akan hilang juga kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Dia. Coba kita buka Yohanes 10 ayat 26. Yohanes 10 ayat 26. Yohanes 10 ayat 26. Sudah kan? Belum? Belum ya? Sandar? Ya, bahasa Belanda aja nggak apa-apa, nanti bahasa Indonesia Fanny. Johannes 10 vers 26. U gelooft mij niet, omdat u niet bij mijn kudde hoort. Ya. Jadi domba-domba harus percaya dan mendengar Dia. Ada nggak domba nakal? Ada. Contohnya kita. Contoh orang lain. Betul enggak? Ya. Kan persyaratannya mendengar. Betul? Nah, tapi kita sering nggak dengar-dengaran.
ya pasti kita di luar dia. Kalau di luar jaminan keamanan dong. 27. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Nah, En jelas. ik ken ze. Ya. Zij volgen mij. Jadi kita mendengar dia, dia kenal kita. Ya. Dan apa? Zij volgen mij. Amin. Ngikuti enggak? Terus? En ik geef hun eeuwig leven. Nah, hidup yang kekal. Terus? Ze zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hen van mij afnemen. Wih. Kok ada yang amin? Iya. Enggak ada seorang Yes. pun bisa merampas engkau dari tanganku. Ini jaminan Tuhan. Jadi selama saudara dan saya mendengar suaranya dan dia kenal kita, lalu kita ikut dia, dijamin akan dapat hidup yang kekal. Amin. Dan gak cuma dijamin hidup yang kekal, dan gak ada seorang pun iman. Apa ini minta dia menarik kita dari tangannya. Percaya nggak firman Tuhan ini? Yes. Nah, tapi masalahnya, pernah lihat ada anak kecil digendong merontak terus lari? Banyak. Nah, itu dia. Nah, kalau kita dalam gendongan Tuhan terus merosot lari dan ada apa-apa, salah Tuhan? Enggak. Nah, kita nggak menurut. Digendong enak-enak, lihat balon, lihat permen, terus lari begitu. Ada tuh anak kecil seperti itu. Dulu mungkin kita juga dulu gitu, tapi lupa. Oh gitu aja. Ini lu bukti. Dia tuh menjamin kita luar biasa. Tapi lagi sekali, dengar dia. Dengar pun nggak cukup. Ikut. Ikut pun nggak cukup, gendong dalam tangan aman. Ada terjemahan TSI-nya, Filipus 27, TSI Filipus. Ya, ada? Belum. Masih. Oh, loading. Apa? TSI. TSI. Ya. Domba-dombaku pasti mendengarkan suaraku. Pasti. Hah? Aku mengenal mereka dan mereka selalu mengikuti. Selalu yang ikut. Terus belum selesai. Sudah. Enggak, ada lagi. Mungkin 8. 27. Enggak, sampai mengikuti aku sampai itu 27. Loh, terus yang enggak bisa lepas dari tangan itu 28. 28 ya. TSI lagi kode? Iya. Oke. 28. Turun lagi ya. Aku memberikan hidup yang kekal Oke. kepada mereka. Ya. Jadi domba-dombaku tidak akan mati selamanya. Wih. Dan tidak ada yang bisa merampas mereka dari tanganku. Amin. Amin. Yakin? Ya. Tapi masalahnya, mau tetap nggak dalam tangan Tuhan? Mau tetap nggak mendengar dia? Ini loh masalahnya. Jadi kalau kita keluar dari dia, lalu ada bahaya dalam hidup kita, ya jangan salahkan Tuhan. Siapa yang bandel? Kita. Ya dombanya itu. Ya toh. Udah nakal, bandel, gablek, lengkap udah. Aduh, ampuni kami Tuhan. Nah, mulai hari ini, kalau ada apa-apa di antara kita, jangan salahkan Tuhan. Ada sesuatu yang kita salah di hadapan Dia. Jelas ya? Jadi di dalam Kristus, dalam Kristus itu firman luar biasa. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya doa untuk kita semua setelah dengar Tuhan. Bahasa Belanda boleh nggak apa-apa. Yang lain bahasa. Oh, yang ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Bagus, silakan. Wow. Stel dat iemand, kunt Engels, hè? Ya, bisa. Stel dat iemand zijn talenten gebruikt, maar de verkeerde weg op gaat. Dat was de verloren schaap. Ja. Dat is al meteen overgesteld wat u verteld heeft. Hmm. En hij gebruikt zijn talenten en die probeert hem te helpen om weer naar het rechte spoor te brengen. Maar het lukt niet. Want welke Bijbeltekst kun je dan nemen om hem weer een goede spoor te brengen? Ya, coba dulu supaya bisa. Jadi Ringan kalau saja. ada Domba. kalau ada domba hilang, Ya, terus ada orang dia punya talenta bagus, tapi dia salah gunakan. Ja. Dan kita sebagai orang percaya ingin menolong dia Ya. untuk dia balik ke jalan yang benar. Ayatnya apa? Ayat apa yang kita bisa pakai untuk memenangkan dia masuk Oke. ke jalan yang benar? Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Galatians 6 ayat 8. Galatia 6 ayat 1. Bacakan bahasa Belanda juga. Pertanyaan bagus. Talenta bisa hilang, keselamatan bisa hilang kalau kita nggak nurut.
Galaten 6 vers 1. Broeders en zusters, als iemand op iets verkeerds wordt betrapt, moet u, als mensen die door de geest geleid worden, hem vriendelijk terechtwijzen. Vergeet niet dat u zelf ook in de verleiding kunt komen iets verkeerds te doen. Amin. Jelas bro? Ini ayat. Ja, oké. Jadi kita diberi kuasa Roh Kudus untuk menyelamatkan orang itu lagi untuk balik. Tapi lagi sekali tergantung dia. Tuhan tidak pernah paksa. Jelas? Jadi Tuhan ingin kita bertobat. Yeskiel 18. Boleh juga Yeskiel 18. Ya, Yeskiel ya 18 mulai ayat 21. Yeskiel 18 mulai ayat 21. Ya, Sander tetap baca bahasa Belanda. Ezekiel 18 vers 21. Maar als een goddeloos mens zich van al zijn zonden bekeert, mijn wetten gehoorzaamt en rechtvaardig leeft, zal hij zeker blijven leven en niet sterven. Amin. Amin. Kalau orang itu bertobat, balik kepada Tuhan. Tapi terus, Israel itu bandel, kita juga bandel. Ayat 22. Vers 22. De zonden uit zijn verleden zullen worden vergeten Amin. en hij zal leven vanwege zijn rechtvaardigheid. Jadi yang dosa pun diampuni. Tapi, lihat ayat berikut. Denkt u dat ik de goddeloze graag zie Jadi sterven? orang Israel itu kurang ajar, bata Tuhan nggak adil. Terus, Vraagt de Heer. Juist niet. nah, amin. Ik Yes, wil alleen dat hij zich bekeert, zijn goddeloze wegen verlaat en leeft. Nah, terus, Maar, nah ini dia. Kalau ada orang, ya, maar als een rechtvaardig mens gaat zondigen orang benar, ya, nggak bertobat, en zich gedraagt als een ieder andere zondaar, hmm, zal hij dan blijven leven? Nee, uiteraard niet. hmm, Al zijn vroegere rechtvaardigheid zal worden vergeten en hij zal sterven wegens zijn zonden. ngeri sekali. Jadi Papa selalu memberi kesempatan. Sedosa apa kita, sejahat apa, kalau bertobat, hidup. Tapi ada orang benar melakukan kesalahan. Tuhan tetap nunggu. Tapi tergantung kita. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Ya, Tuhan tidak pernah. Ngerti bro, memaksa. Tidak. Oké? Stel dat diegene verleid wordt tot veel geld en zijn talenten. Dat was de verloren zoon in het oude... Ja, Lucas Ja, 15. En hij maakt zijn erfenis op en dan gaat Rossa Rossa, weet je wel, feest. Ja. En dan is er geld op. Wat is dan de betekenis van het verhaal van de varkens? Dat die tussen varkens... Verhaal van dat die tussen, wie? dat die tussen de Verhaal, ja. gelijk is met dat die varkensvoeder werd. Kita cuma kan supaya mereka tahu. Jadi, mana? Wat is de vraag? De vraag is, zelf. kun je dat vergelijken met die varkensvoeder? Die op het eind... Apa dosanya itu bisa disamakan dengan yang anak yang Terhilang. hilang? Iya. Dia sampai jadi menjaga kandang Babi makan itu ya. Nah, maka itu bertobat. Anak itu balik. Ja. Pulang. Jadi Papa menunggu kita, sejahat apa kita, sebajingan apa kita. Kalau fakir, balik pulang. Ada pesta yang Papa sediakan. Amin. Itulah baiknya Tuhan. Maka itu prinsipnya selama masih hidup. Berarti masih ada kesempatan. Selama masih hidup itu prinsipnya. Dus zolang wij nog leven, hebben wij nog de kans en gelegenheid om toch terug te keren op het juiste pad. Ja. Zolang wij zelf wel willen. Ja. Ya, itu tadi di Yeskiel 18 itu tadi. Sejahat-jahatnya kita, Papa tetap nunggu. Ya seperti anak hilang itu, papanya nunggu itu tiap hari loh, dia nunggu kapan anak ini pulang. Maka itu ketika anak itu dari jauh, papanya lihat, berarti nunggunya tiap hari. Luar biasa Papa. Ada lagi bro? Talenten, we hadden het over geld gehad, Ja. over dat hij de weg kwijt was. En weer terug naar de vader. Amin. Ja. Dus we hebben alles compleet. Haleluya. Pasti dibuat pesta, dibersihkan. Itulah kasih Papa. Ya. Jujur sebagai orang tua. Misalnya anak kandung kita, melakukan kejahatan. Pasti kita buang anak itu. Anak tetap anak, walaupun sedih. Kenapa kamu begitu? Nah itulah Papa di surga. Ada?
Yang baca? Di Zoom ada? Nggak ada? Wah, di Indonesia sudah 11 WIB. Yang di Sumba di tengah sudah 12. Ya. Oke ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan untuk kehadiran Tuhan di antara kita. Sandar berdoa untuk kita. Amin. Ya, bahasa Belanda boleh sandar.